Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Baik, kemudian kita akan masuk kepada pembahasan materi. Yang pertama yaitu ada tentang menghindari sifat temperamental atau biasa disebut dengan ghadab. Yang kedua yaitu membiasakan perilaku kontrol diri, dan yang ketiga yaitu membiasakan berani membela kebenaran. Baik, kita memasuki materi yang pertama yaitu menghindari sifat temperamental atau ghadab. Apa itu sifat ghadab? Baik, temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadab, dari kata dasar ghadiba yaghdibu ghadabatan. Kemudian menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Lawan dari kata sifat ghadab adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Selanjutnya yaitu ada beberapa penyebab dari sifat ghadab, yaitu yang pertama ada faktor fisik atau jasmaniah, dan yang kedua yaitu penyebab faktor psikis atau rohaniah. Penyebab yang pertama yaitu faktor fisik atau jasmaniah, yaitu kelelahan yang berlebihan atau kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh serta reaksi hormon kelamin. Yang kedua yaitu faktor psikis, ada ujub atau bangga terhadap diri sendiri, perdebatan atau perselisihan, serta senda gurau yang berlebihan, ucapan keji dan tidak sopan, serta sikap permusuhan kepada orang lain. Dan kemudian ada tingkatan sifat temperamental pada ghadab. Jadi tingkatan-tingkatan sifat ghadab itu akan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu golongan orang yang marah berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan mengendalikan sifat pemarah lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Yang kedua yaitu ada golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa marah, merupakan kebalikan dari golongan ifrat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada golongan orang yang mampu berlaku adil dan profesional atau i'tidal, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali. Adapun cara menghindari sifat temperamental atau dari ghadab itu sendiri, yang pertama yaitu salah satunya kita bisa membaca ta'awud. Yang kedua kita bisa merubah posisi. Misalnya jika seorang itu mendapat amarah, kita sedang berdiri, maka kita bisa hendaknya duduk. Kemudian jika tidak mereda, kita juga dapat untuk berbaring. Yang ketiga yaitu diam atau tidak berbicara. Pada saat seseorang sedang marah, maka emosi yang ada dalam dirinya akan meningkat, sehingga bisa menyebabkan seorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Kemudian yang keempat yaitu berwudu. Air wudu dapat memberikan efek yang tenang bagi yang sedang marah. Jadi jika tadi setelah duduk berbaring tetap marah, kita bisa ambil wudu. Yang kelima yaitu mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Rasulullah memberi nasihat yaitu janganlah engkau marah, serta Rasul juga menyebutkan balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya, yaitu kemudian manfaat
dari kita menghindari sifat temperamental atau ghadab, yaitu kita dapat menghindari kebencian dan permusuhan serta membawa kebahagiaan, dan yang paling penting yaitu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu membiasakan perilaku kontrol diri. Apa sih kontrol diri itu? Baik, kontrol diri dalam Islam disebut juga dengan istilah mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama dari kata mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh, dan yang kedua yaitu kata an-nafs yang berarti jiwa, nafsu, atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Dan adapun lawan dari kata mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Jadi mujahadah an-nafs itu kita bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri kita untuk menahan hawa nafsu yang nantinya kalau kita mengikuti hawa nafsu itu ditakutkan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan, yaitu memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, memperbanyak zikir kepada Allah, serta berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Pentingnya sikap kontrol diri dari dalam kehidupan kita yaitu dapat menjaga kehormatan diri, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, dapat menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, serta dapat menjadi inspirasi yang teladan bagi orang lain. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan yaitu mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat tabdzir dan israf, menghargai perbedaan, toleran, menghormati orang lain, serta disiplin, patuh, dan taat pada aturan. Adapun hikmah dan manfaat yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu, sabar dalam menghadapi musibah, serta mampu bergaul dan bersosialisasi. Adapun yaitu selanjutnya kita memasuki pembahasan materi yang ketiga, yaitu membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut juga dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terpuji. Lawan kata dari syaja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, dan membabi buta, maka disebut tahawur, yang memiliki arti nekat. Adapun implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan yaitu yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah, berani mengatakan kebenaran, berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta mampu mengendalikan hawa nafsu.
faktor pembentuk sikap berani atau membela kebenaran dalam kehidupan, yaitu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, kemudian tidak ragu-ragu dengan kebenaran atau yakin, dan yang terakhir yaitu tidak materialistis. Adapun yaitu hikmah dan manfaat dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama yaitu kita memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Kemudian tidak akan takut kekurangan materi duniawi karena segala sesuatu dianggap sebagai sebuah kenikmatan. Kemudian yang ketiga yaitu terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma agama seperti korupsi, peredaran narkoba, terorisme, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya. Baik, ya, itu tadi kita telah menyaksikan penjelasan materi pada bab ini. Semoga kita dapat terhindar dari sifat temperamental atau ghadab, serta dapat membiasakan diri untuk mujahadah an-nafs atau mengontrol diri, serta dapat berani membela kebenaran. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.